Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selalu support terus channel ini, biar channel ini berkembang dan selalu memberikan informasi tentang tempo dulu yang belum kita ketahui. Banyak cerita cinta asmara yang tentu saja tidak bisa terlupakan dan mungkin menjadi sejarah. Bukan cuma di luar negeri saja seperti Brad Pitt dan Angelina Jolie atau Romeo Juliet. Mungkin pasangan sejoli ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi kita tidak tahu sejarah cerita cinta mereka seperti apa. Iya, mereka adalah Ken Arok dan Ken Dedes. Kisah cinta mereka adalah kisah cinta terlarang pada tahun 1222 Masehi. Mau tahu sejarah kisah cinta mereka? Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe sudah di subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe kalian itu penting untuk membantu channel ini, supaya channel ini selalu semangat untuk membuat video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. Cerita cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Ada kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singasari. Demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai raja pertama Singasari sejak tahun 1222 Masehi. Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Lohgau. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Lohgau yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Lohgau berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakrapartin. Lohgau lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Lohgau, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Lohgau sebagai seorang Brahmana tentu sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih, kepada Tunggul Ametung Lohgau mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Dari sinilah sejarah cerita cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Tunggul Ametung pun mempunyai seorang istri yang sangat cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri semata wayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya Ken Dedes. Hingga suatu ketika secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgau. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan. Raja-raja besar. Nariswari? Ya. Wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya, walau harus menyingkirkan suaminya. Perempuan pilihan calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung.
Itu wanita pilihan betapapun nestapanya. Laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Mendengar kata-kata logo, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes. Meskipun itu terlarang, jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Selain itu juga ucapan logo benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, logo juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, logo tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat, wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang, kini sekitar Blitar. Namun lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada tahun 1222 Masehi. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuh tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengerahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri, yang juga abdi setia Tunggul Ametung, yaitu bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelumnya. Terjadi peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena terpaksa. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulan, lahirlah Ken Dedes dari anak Tunggul Ametung, dinamai Anusapati. Nama sebutannya Panji Anengah. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Anteleng, Apanji Saprang Ani Bahaya, serta Dewi Rimbu. Cukup itu saja cerita cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Cerita cinta yang terlalang telah membunuh atasannya sendiri, Tunggul Ametung, ingin demi mendapatkan Ken Dedes. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari isi cerita ini dan perkataan saya. Kasih kritikan di kolom komentar. Jika videonya kalian suka, jangan lupa di like, dan jika videonya bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di share di sosial media kalian masing-masing. Bagi yang belum subscribe, sudah di subscribe supaya channel ini selalu berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu yang belum kita ketahui. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya.